Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Saya Izyaina dengan NIM 13. Saya Afi dengan NIM 33. Saya Nur Hidayah dengan NIM 80. Saya Isnari dengan NIM 24. Saya Rana Subagini dengan NIM 62. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perihal neraca laju tentang neraca saldo yang telah disesuaikan. Berikut adalah penjelasan dari jurnal yang telah kami tulis. Sebelumnya, neraca saldo yang telah disesuaikan merupakan daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Pada contoh neraca lajur ini, akun-akun yang mengalami penyesuaian yaitu akun perlengkapan, beban gaji pemain dan ofisial, beban perawatan lapangan, beban perlengkapan, beban pajak, utang gaji, utang perawatan lapangan, beban iklan, beban perbaikan kendaraan bus, utang perbaikan bus, beban kebersihan, dan utang kebersihan. Cara untuk mengisi neraca saldo disesuaikan adalah menjumlahkan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Dalam menuliskan neraca saldo disesuaikan, terdapat aturan-aturan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jika posisi transaksi antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian itu sama-sama berada pada posisi debit ataupun berada pada posisi kredit, maka kedua transaksi tersebut dijumlahkan, lalu hasilnya dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, aturan yang kedua, jika posisinya berbeda, yaitu misalnya, jika pada neraca saldo transaksinya berada pada posisi debit, sedangkan pada jurnal penyesuaian berada pada posisi kredit, maka keduanya dikurang atau dicari selisihnya. Dan aturan yang terakhir yaitu jika hanya terdapat satu transaksi, yaitu misalnya pada jurnal penyesuaian saja, maka transaksi yang ada di jurnal penyesuaian itu langsung dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang pengisian pada neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ketika posisinya yang muncul hanya satu kali, maka cukup ditulis apa adanya atau satu kali sesuai pada posisinya. Misalkan berada di debit, maka tinggal kita pindahkan di debit, atau di kredit, maka tinggal kita pindahkan di kredit. Seperti pada akun kas, sejumlah Rp10.207.265, maka tinggal kita tulis satu kali dan jangan lupa kasih tanda strip untuk setiap pengisian kolom yang kosong. Lalu pada akun yang kedua ada akun perlengkapan. Di neraca saldo berada di posisi debit senilai 16.000 dan di jurnal penyesuaian senilai 2.750. Maka ini merupakan beda posisi di mana debit dengan kredit, maka tinggal kita cari selisihnya, maka menghasilkan 8.250 dan berada di posisi debit. Selanjutnya, pada akun pemain bola sampai akun pendapatan bantuan PSSI hanya muncul satu kali, maka tinggal kita pindahkan sesuai pada posisinya, pada debit atau kredit. Nah, itu setelah kita pindahkan, kemudian berikutnya ada akun beban gaji, pemain, dan ofisial. Di neraca saldo terdapat pada posisi debit dan di jurnal penyesuaian terdapat pada posisi debit. Artinya, ini berada pada posisi yang sama. Maka tinggal kita jumlahkan saja hasilnya dan menghasilkan 124.250 berada di posisi debit pada neraca saldo disesuaikan. Nah, itu setelah kita pindahkan atau setelah juga ada beberapa akun mengalami penjumlahan. Kemudian ini di bawah ada akun-akun di bawah. Ini merupakan akun-akun dari jurnal penyesuaian. Caranya juga sama, karena ini hanya terjadi satu kali, maka tinggal kita pindahkan saja. Nah, setelah semua akun-akun telah disesuaikan, maka tinggal kita jumlahkan di antara debit dengan kredit harus sama nilainya atau balance. Kemudian, dari akun-akun yang telah disesuaikan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka di neraca saldo setelah disesuaikan menghasilkan 11.333.128. Harus sama antara debit dengan kredit. Jadi, kenapa hasil dari neraca saldo setelah disesuaikan ketika kita kurangi dengan jumlah atau hasil dari debit atau kredit di neraca penyesuaian tidak menghasilkan nilai yang sama dengan jumlah debit dan kredit pada neraca saldo. Begitu pula, ketika neraca saldo ditambahkan dengan nol penyesuaian, maka akan tidak menghasilkan nilai yang sama pada neraca saldo setelah disesuaikan. Karena neraca saldo setelah disesuaikan menunjukkan neraca saldo disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian yang artinya dari hasil yang diperoleh terdapat penjumlahan atau pengurangan angka-angka pada kolom jurnal penyesuaian dengan saldo di kolom neraca saldo. Jika sudah selesai, maka jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 11.333.158. Antara debit dan kredit jumlahnya harus sama. Jadi, nilai total sebanyak 11.333.158 pada neraca saldo yang telah disesuaikan didapatkan dari menjumlahkan tiap-tiap akun
pada neraca saldo dengan jurnal penyesuaiannya. Untuk menghitung nilai total neraca saldo yang telah disesuaikan, bukan dengan menjumlahkan langsung nilai total neraca saldo dengan nilai total jurnal penyesuaian, karena terdapat akun-akun yang perlu disesuaikan terlebih dahulu. Baik, dapat kita simpulkan dari video tersebut, kolom itu menunjukkan neraca saldo telah disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian. Artinya, hasil dari penyesuaian telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hasil ini diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka pada kolom jurnal penyesuaian dengan saldo di kolom neraca saldo. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.